Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pandangan hidup manusia sekuler yang akan dijelaskan oleh Najwa Alia Zatira, Galuh Aziza Ramadhati, dan Fani Nandira Fazakiyah. Nah, berikut ini adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama, ada pengantar. Yang kedua, ada hakikat dan asal-usul manusia dan alam semesta. Yang ketiga, ada manusia dan eksistensinya. Dan yang terakhir, ada manusia dan tujuan akhir kehidupannya. Yang pertama, pengantar. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Oleh karena itu, dari sudut pandang Islam, banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan dibandingkan keuntungannya. Islam memang menghargai paham yang dianut orang, bangsa, negara, dan pemeluk agama lain. Namun, Islam mewanti-wanti orang agar tidak menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah hakikat dan asal-usul manusia dan alam semesta, menjelaskan seputar materialisme dan turunannya. Merujuk pada uraian di atas, telah membuktikan bahwa teori evolusi memiliki implikasi luas di luar kajian biologi evolusi. Filsafat materialisme adalah teori evolusi telah dipandang sebagai filsafat yang menyesatkan sebagian besar umat manusia. Filsafat materialisme dari teori evolusi merupakan wujud pengingkaran atas eksistensi Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Telah atas ayat Al-Quran yang membicarakan tentang penciptaan manusia, menyuguhkan kesimpulan bahwa generasi manusia yang ada sekarang ini berasal dari satu sosok bernama Adam. Penciptaan Adam sendiri merupakan sebuah pengecualian, dia berasal dari tanah. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengemukakan persoalan penciptaan manusia di muka bumi yang secara jelas menunjukkan bahwa generasi sekarang ini berujung pangkal pada Adam dan istrinya Hawa. Hal ini terdapat dalam Quran Surat 4.1. Hai sekalian manusia, bertawakkallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya, dan dari keduanya dia memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Manusia dalam keadaannya menjadi atau manusia yang berusaha seyogianya ia memiliki 3 sifat yang saling berkaitan, yakni kesadaran diri, kemauan bebas, dan kreativitas. Bila ia memiliki sifat-sifat lain, maka sifat-sifat lain tersebut hanya menjadi derivasi atau sifat yang diturunkan dari 3 kualitas pokok di atas. Kesadaran diri menuntun manusia untuk memilih. Kemampuannya untuk memilih menolongnya untuk mencipta, yakni mencipta sesuatu yang bukan alam. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan saling memerlukan dalam suatu cara yang terpadu. Kreativitasnya terwujud dalam eksistensi kekuatan kreativitasnya di dalam alam sebagai makhluk yang unik, khas dan istimewa di alam semesta. Manusia lebih dari sekadar makhluk pembuat alat, pencipta dan pembuat barang-barang yang belum terdapat di dalam alam. Manusia bukan sekadar pembuat alat, tetapi juga seniman yang kreatif dan daya ciptanya yang lebih tinggi. Itulah membuat manusia memiliki kelebihan yang luar biasa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia sejati atau manusia yang menjadi adalah manusia 3-dimensional. Manusia dengan 3 talenta utama, kesadaran, kemampuan irada, dan daya cipta. Aliran filsafat tentang manusia. 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani. Sudut pandang unsur pembentuk manusia yaitu aliran serbazat atau faham materialisme. Aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. Manusia bergerak menggunakan organ,
makan dengan tangan, berjalan dengan kaki, dan lain-lain. Semua serba zat atau materi. Berdasar aliran ini, maka dalam pendidikan manusia harus melalui proses mengalami atau praktek atau psikomotor. 2. Aliran serba ruh atau aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal. Karena itu jasmani atau tubuh atau materi zat merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan, dan dorongan jiwa atau rohani, spirit, ratio atau manusia. Ketiga, aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa. Kedua, kategori animate dan inanimate, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga. Keempat, aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang dari serba zat serta ruh atau dualisme dari kedua aliran itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Selanjutnya, hakikat alam semesta. Filsafat alam pertama yang dicetuskan oleh ahli filsafat pertama asal segala sesuatu adalah air, suatu zat yang tidak terbatas, dan udara. Hakikat alam atau mikrokosmos adalah selain Tuhan dan manusia, alam dan kehidupan adalah bagian mikrokosmos dari alam mikrokosmos. Selanjutnya, manusia dan eksistensinya. Manusia sekular mempertahankan prinsip bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri, termasuk manusialah penentu arah kehidupan di alam semesta ini. Inilah yang dimaksud dari aliran antroposentrisme. Aliran antroposentrisme ini pemikiran yang menganggap bahwa agama tidak signifikan dalam kehidupan manusia. Lalu, kehebatan manusia ini disebabkan oleh adanya akal dan panca indera pada diri manusia, yang keduanya mampu untuk menganalisa berbagai hal. Keyakinan manusia pada kemampuan akalnya ini disebut dengan rasionalisme, dan keyakinan manusia pada panca inderanya disebut empirisme, yang artinya secara etimologis rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris rationalis. Kata ini berakar dari kata bahasa Latin ratio yang berarti akal. A.R. Lecky menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Empirisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris empirikins dan experience. Menurut A.R. Lecky, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi manusia di muka bumi adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang bersifat materi, yaitu kebutuhan pokok manusia seperti primer, sekunder, dan tersier. Manusia dan tujuan akhir kehidupannya. Tujuan utama dari paham ini adalah untuk memisahkan antara urusan manusia dengan urusan Tuhan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pendidikan dengan membawa 3 komponen utama, yaitu penindakkeramatan alam, desakralisasi politik, dan dekonsekrasi nilai-nilai.
Tingkat religiusitas berbanding terbalik dengan berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar seperti penghasilan ekonomi, angka harapan hidup, dan akses pendidikan. Pada negara-negara ekonomi berkembang dan belum mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, angka religiusitas juga tinggi. Mengapa ini terjadi? Norris dan Engelhardt meyakini bahwa semakin kebutuhan dasar terpenuhi, maka semakin masyarakat tidak membutuhkan sosok Tuhan atau dewa-dewa. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka semakin penting kehadiran sosok Tuhan atau dewa-dewa itu. Saat kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan belum terpenuhi, masyarakat berada dalam kondisi ketidakpastian. Di sini sosok Tuhan dan agama menjadi penting demi mengurangi penderitaan manusia. Dengan kehadiran agama, manusia bisa dengan teguh menjalani kesulitan dan ketidakpastian sehari-hari karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu bersama mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.